Halo kelas, terima kasih sudah menonton video pembelajaran di channel English Teacher bersama Miss Putri. Nah, di video kali ini ada video pembelajaran tentang prosedur teks. Nah, prosedur teks merupakan bagian dari genre dalam gramatikal bahasa Inggris. Oke, nah dalam video pembelajaran ini, Miss akan kasih definition of procedural text, kemudian ada structure of procedural text, dan ada language feature of procedural text, dan ada juga bagian apa saja yang akan menjelaskan di bagian-bagian language feature of procedural text. Dan tidak lupa di video ini juga akan ada beberapa contoh dari prosedur text. Nah, untuk itu tetap terus jangan lupa untuk subscribe, like, and share video pembelajaran dari channel English Teacher bersama Miss Putri. Oke, what is prosedur text ya? Apa pengertian dari prosedur text? Nah, prosedur text is text that give instruction on how to make or do something. Jadi, pengertian dari prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, nah biasanya suatu prosedur teks itu didapatkan dalam bentuk resep masakan, kemudian manual book atau buku petunjuk. Ya, nah itu dua dari yang biasanya kita temukan dalam bentuk prosedur teks. Nah, kemudian what is purpose of procedure text? Apa tujuan dari procedure text? Nah, to show how something is made or used or done or through sequence of steps. Jadi tujuannya itu dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Nah, itu dia tujuan dari prosedur teks. Oke, kita masuk ke structure of procedure text. Nah, dalam prosedur text itu structure-nya ada dua. Yang pertama itu the first goals, yang kedua itu the second materials. Jadi goals itu give the information about the intent and purpose of the procedure text. Jadi struktur yang pertama itu goal merupakan memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari prosedur text. Nah, biasanya kalau di resep itu goal ini masuk yaitu title, ya judul dari masakan itu apa. Nah, kemudian yang kedua, materials give the information about what is needed to make of something, ya. Jadi memberikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, nah itu dia materials. Nah, biasanya caranya, ya. Habis itu bahan-bahannya apa gitu, oke. Dan kemudian jadi di materials itu ada dua biasanya yang didapatkan, yaitu pertama ingredients, bahan-bahannya, ya. Kemudian yang kedua ada tools, alat-alat. Nah, biasanya kalau resep makanan itu biasanya kan ada bahan-bahannya tuh disebut dengan ingredients. Nah, kemudian alat-alatnya. Nah, biasanya tidak semua prosedur text terdapat tools atau alat-alatnya. Ya, biasanya ada dalam sebuah prosedur text, biasanya tidak ada. Jadi yang penting salah satu dari bagian structure of procedure text yaitu materials ini harus ada. Okay. Nah, kalau language feature of procedure text itu ada 4. Ya, nah kita masuk ke language features-nya. Nah, itu yang pertama ada simple present tense, kemudian the second imperative sentence, the third ada connective, and the last ada adverb. Untuk simple present tense yang pertama, ya, kenapa language feature-nya simple present tense? Because in the procedure text there are sentence of facts about how to make or do something. Ya, karena dalam prosedur teks itu terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi menggunakan kalimat yang paling sederhana biasanya. Nah, kemudian yang kedua, imperative sentence, kalimat perintah. Nah, dalam kalimat perintah dalam prosedur teks ini selalu diawali dan digunakan kata kerja bentuk pertama.
ya, dan menggunakan action verb, ya, menggunakan kata kerja yang melibatkan aktivitas secara fisik. Nah, jadi dalam imperative sentence itu kita tidak perlu menggunakan subjek, ya, dan tidak perlu memakai subjek dalam mengawali suatu kalimat imperatifnya. Nah, kemudian yang ketiga ada connective. Ya, connective di sini sebagai penghubung dari cara satu ke cara yang lainnya, ya. Nah, untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftarnya itu secara instruksi yang dibuat tuh menjadi runtut, ya, menjadi seperti bertahap, ya, dan mudah dipahami. Nah, biasanya ditandai dengan penghubung, ya, firstly, secondly, kemudian then, after that, and finally, ya. Nah, biasanya. Kemudian ada adverb. Di sini dalam prosedur teks itu ada adverb, kata keterangan, ada dua yang sering digunakan dalam prosedur teks, ya. Nah, yang pertama itu adverb of time, kemudian adverb of manner. Jadi Mem akan juga jelaskan sedikit, ya, apa itu adverb of time, apa itu adverb of manner dalam prosedur teks. Nah, oke. Nah, adverb itu kata keterangan. Jadi dalam prosedur teks itu ada adverb of time, ada adverb of manner yang digunakan. Nah, yang pertama itu adverb of time. That indicates how long we have to do something. Jadi dalam adverb of time, keterangan waktu dalam prosedur teks itu, ya, untuk menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu, ya, melakukan kegiatan yang kita jelaskan dalam prosedur teks itu. Nah, yang kedua ada adverb of manner, ya. Adverb of manner itu merupakan keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu, ya, description how to do something. Nah, biasanya ada kata-kata slowly, well, if me. Nah, biasanya seperti itu, kan. Nah, jadi kalau dalam adverb of time itu dia jelas waktunya berapa lama harus kita lakukan dalam kegiatan itu, ya. Nah, itu dia keempat dari language feature of prosedur text. Nah, setelah ini Ma'am will give you the example of prosedur text, ya. Let's see. Okay. Nah, let's see for example of prosedur text. Nah, di sini Miss kasih contoh mengenai tentang cara buat spaghetti, how to make a spaghetti. Ya, nah ini berarti salah satunya yaitu resep, ya, dari prosedur teks. Nah, lihat. Spaghetti itu judulnya itu merupakan goals, ya, bagian dari structure of prosedur teks. Nah, kemudian materialsnya itu ada di ingredients, kemudian ada prosedur. Nah, ingredients itu kan bahan-bahannya. Ya, ada 2 cups of awesome, ya. Kemudian half teaspoon of fun, kemudian 3 tablespoon color, and 1 cup of kindness, and salt and pepper to taste, ya. Jadi kemudian ada prosedurnya, ya, cara membuatnya bagaimana, ya, prosesnya. The first, mix awesome and fun together. Kemudian the second, add a dash of color. Kemudian 3, flavor everything with kindness, ya. Jadi itu cukup jelas contohnya, ya, mulai dari goal sama materialsnya semua lengkap. Nah, di dalam contoh ini ada adverb of time. Yang mana? Prepare time 10 minutes, ya. Persiapan ada 10 menit. Kemudian cook time-nya, waktu memasaknya adalah 15 menit. Kemudian tersedialah, ya. Tersedia itu serving 2 itu berarti 2 piring yang bisa disediakan dalam resep ini. Nah, di paling bawah itu ada notes, ya. Enjoy best when shared. Nah, biasanya kalau notes itu terserah, ya. Biasanya boleh dibuat, boleh enggak. Itu biasanya sih option aja, dilihat untuk kalian. Oke. Nah, ini Miss kasih satu contoh lagi dari prosedur teks, ya. Tapi perbedaannya itu ada di dalam sebuah judul itu how to make a cup of coffee. Nah, biasanya prosedur teks itu diidentikan dengan kata how to, ya. How to, kemudian masukkan apa yang mau kita buat, ya, prosedurnya itu. Nah, ini dia salah satu contoh, ya. How to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi.
ingredients-nya dan prosedurnya ya, lengkap. How to make a cup of coffee itu merupakan goals-nya, kemudian ingredients dan prosedurnya itu merupakan bagian dari materials-nya, ya kan? Ingredients, bahan-bahannya 2 spoons of sugar and 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, kemudian a spoon ya, a cup itu cangkir dan a spoon itu sendok. Nah, prosedurnya bagaimana? Caranya, langkah-langkahnya. First, prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. Siapkan 2 sendok gula, ya, cangkir, air panas, 1 sendok kopi, bubuk kopi ya, dengan sendok. Kemudian cara yang kedua, the second, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Letakkan 1 sendok kopi, bubuk kopi ke dalam cangkir. Nah, kemudian the third, pour some hot water into the cup. Tuangkan beberapa air panas ke dalam cangkir, kemudian add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Tambah 2 sendok gula ke dalam cangkir yang sudah berisikan kopi. Ya, kemudian the last, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Stir itu aduk ya, aduk secara perlahan dan kopi panas siap untuk diminum. Nah, jadi ingat, dalam prosedur teks itu biasanya juga diidentikan dengan kata how to. Nah, jadi kalau how to make a cup coffee, misalnya how to make a pudding, atau misalnya how to make a fries noodles, misalnya kan. Nah, itu dia merupakan contoh dari prosedur. Okay guys, thank you for watching our channel in English Teacher Channel with Miss Syafrina Putri. Nah, untuk mempelajari tentang semua materi bahasa Inggris boleh lihat di channel Miss. Nah, di bawah ini juga ada materi pembelajaran tentang action verb. Nah, untuk mau lebih tahu lagi boleh klik videonya dan jangan lupa untuk kembali subscribe, like, and share. Okay, thank you very much for your watching this channel. See you for next video.